Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah, saya ingin menyapa kita semua. Selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian, kita akan persiapkan diri kita, terutama hati kita, untuk masuk dalam ibadah, dan kita akan tundukkan kepala untuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada sore hari ini kami kembali mengucapkan syukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Tuhan, Engkau begitu baik. Sepanjang hari Engkau sudah menyertai kami, bahkan memberkati kami. Sore hari ini Engkau kembalikan kami untuk kami bisa beribadah kepadamu, ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup ini ke tangan-Mu, hidup yang penuh dengan segala kekurangan. Kiranya Tuhan ampunkan segala kesalahan kami, supaya kami layak untuk beribadah kepadamu. Dan sekarang kami serahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu. Dan Tuhan, kami memohon kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, menyertai ibadah kami, memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Para pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah ini, Tuhan juga memberkati, memakai, dan alat-alat yang kami gunakan Tuhan jamah dengan kuasa Tuhan. Dan segala pekerjaan setan yang coba mengganggu kami dalam bentuk apapun juga dalam ibadah ini, kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan diri kita, terutama hati kita, untuk kita beribadah, memuji, dan membesarkan nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan lakukan pujian dari buku NR nomor 58, Kaulah Tuhan. Ku sembah
Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Puji Tuhan, saudara sekalian, Ia hanya satu-satunya Allah, Tuhan Yesus Kristus, yang patut disembah dan puja untuk kita semuanya. Dia yang sudah menang, Dia yang sudah berkorban untuk kita, yang sudah menolong menyelamatkan kita. Layaklah untuk kita memuji dan menyembah Dia. Mari saudara sekalian, untuk kita tidak melupakan kebaikan Tuhan akan pengorbanannya, kita akan lakukan pujian yang terakhir untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Dalam NR nomor 70, NR 70, ku tak mau lupakan. NR nomor 70. Ku
kepala dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Benar Tuhan, biarlah pujian ini menggairahkan kehidupan kami, bahkan hati kami untuk kami tidak pernah melupakan kurban Golgota itu yang sudah sungguh-sungguh Tuhan menolong kami. Tanpa Golgota, tanpa pengorbananmu, maka kami akan binasa Tuhan. Itu sebabnya Tuhan lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sudah sediakan ini, biarlah Engkau tetap mengasuh kami, membawa kami, membimbing kami untuk selalu ingat, bukan hanya ingat, tetapi mempraktekkan apa yang Engkau contohkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih dan kemurahan-Mu, dan kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu dengan segala kekurangan dan kesederhanaan kami. Tapi Engkau mengetahui isi hati kami Tuhan, untuk kami bisa mengagungkan serta memuliakan nama-Mu. Dan sekarang kami akan belajar lagi untuk membaca firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau sucikan hati kami, pikiran, angan-angan dan pandangan kami, supaya hati kami hanya tertuju kepada Engkau Tuhan, dan firman-Mu boleh mendapat tempat yang terutama dalam hati kami. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini, kiranya Tuhan juga menolong, memberkati hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, dalam tugas pelayanannya. Urapan yang sama juga Engkau nyatakan kepada hamba-hamba-Mu semua. Hamba-Mu ini tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba ini, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata firman-Mu boleh mengoreksi, menyatakan kekurangan kami, dan kami boleh mengalami penyucian yang datangnya dari firman-Mu. Dan sungguh Tuhan, pembaharuan itu pasti terjadi dalam kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih sidang jemaat-Mu semua yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Engkau dudukkan dengan baik, dengan tenang Tuhan, untuk tetap merindukan perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, kembali saya menyampaikan shalom kepada kita semua. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Biarlah salam ini betul-betul keluar dari dalam hati kita, sehingga pesan damai sejahtera itu masing-masing jadi pengalaman kita semua. Ya, sehingga ibadah kita, kalau damai sejahtera itu ada, maka ibadah ini akan menjadi ibadah yang diberkati Tuhan. Kita juga bersyukur, kita berterima kasih. Ya, tidak terasa kita sudah masuk dalam bulan yang kedua, hari yang kedua, saudaraku. Ya, tanggal 2, ya, bulan yang kedua. Ya, begitu cepat waktu itu. Ya, selalu saya mengingatkan, cepatnya waktu itu berarti semakin berkurangnya waktu kita juga. Semakin hari, semakin bertambah hari, maka semakin sedikit juga kesempatan kita untuk bisa beribadah, untuk kita bisa melayani Tuhan. Dan itu sebabnya waktu-waktu yang masih ada, yang Tuhan masih berikan kepada kita, biar kita gunakan bukan hanya untuk mencari sesuatu yang ada di dunia ini, saku, tetapi lebih daripada itu, biar kita mencari Tuhan lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita. Sebab firman Tuhan jelas mengatakan ibadah itu berguna dalam segala hal, baik yang menyangkut hidup ini maupun hidup yang akan datang. Itu hanya ada dalam ibadah. Berguna, ya, baik untuk hidup sekarang ini maupun yang akan datang. Akan datang itu adalah ya masa yang belum kita jalani, tetapi lewat ibadah ini betul-betul Tuhan akan membawa kehidupan kita, mempersiapkan kehidupan kita untuk juga kita memiliki masa yang akan datang yang Tuhan sediakan kepada kita. Di hari-hari ini kita sedang belajar tentang 7 asuhan Tuhan. Kita sampai pada
akal kita diasuh oleh Tuhan. Ya, akal itu pikiran kita diasuh oleh Tuhan, dan asuhan Tuhan itu yang menyangkut akal kita ini untuk dibawa, untuk kita terus kita berpandangan, ya diarahkan kepada salib Kristus. Ya itu sebabnya pujian tadi, takkan kulupakan, ya takkan kulupakan. Ya, apa yang kita lupakan, dan itu jangan dilupakan. Jangan pernah kita melupakan Golgota. Golgota yang sudah betul-betul menjadi suatu kenyataan. Lewat Golgota inilah Yesus harus mengkorbankan dirinya, ya, untuk kehidupan kita orang-orang berdosa, kehidupan yang tidak ada pengharapan. Maka lewat kurbannya di atas Golgota itu, maka kehidupan kita boleh mempunyai pengharapan, dan sekarang menjadi kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Dan sungguh firman Tuhan mengatakan, ya mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Kita sedang mempelajari tentang 4 sifat daripada pribadi Yesus, saudaraku. Yang pertama yang kita sudah periksa adalah Yesus ditampilkan sebagai anak manusia. Dan yang kedua, Yesus sebagai seorang raja, saudaraku. Dan yang ketiga, Yesus adalah seorang hamba. Dan yang keempat adalah Yesus adalah anak Allah. Ya, ini anak Allah, istilah anak Allah ini ya seringkali menjadi suatu perdebatan. Ya, orang lain mengatakan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya, baiklah. Tetapi bagi kita, bahkan orang lain mengatakan Allahnya orang Kristen itu 3. Ya, ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, 3 Allah. Padahal tidak demikian. Yang disebutkan anak Allah ini sebetulnya Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini adalah satu kesatuan yang sepenuhnya di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ini saudara. Jadi kita tidak menyembah kepada 3 Allah, tapi kita menyembah satu pribadi Allah di dalam Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Dan di sini kita bisa melihat dia tampil sebagai anak Allah, saudaraku, yang memberikan satu teladan yang sempurna kepada kita. Untuk apa, saudaraku? Ya, dia tampil sebagai anak Allah di dalam kemuliaannya. Tampil sebagai anak Allah dalam kemuliaannya yang dimulai dari proses kematian, kebangkitan, sampai dia dipermuliakan. Dalam kemuliaannya itulah, maka dia akan datang kembali untuk menjemput kehidupan kita. Kehidupan yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan lewat asuhan-asuhan, lewat ibadah-ibadah yang Tuhan berikan kepada kita untuk mempersiapkan kita. Untuk mempersiapkan kita sekalipun, dan mempersiapkan kita juga tidak semudah yang kita membayangkan. Apalagi di hari-hari ini, saudaraku, kita sedang membaca dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 22. Ini suatu ayat yang tidak mengenakkan buat kita, buat daging kita. Tetapi ini ajaran langsung dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sebagai anak Allah, dia mengatakan, berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Ini adalah kebencian, ya, aniaya yang terjadi seperti dalam Injil Matius, ya, yang tertulis dalam Injil Matius pasal 5 ayat 10 sampai 12 yang menghasilkan upah di surga. Ini yang Tuhan tunjukkan, aniaya tetapi justru menghasilkan upah. Bersukacitalah dan bergembira sebab upahmu besar di surga. Jadi bagi kita, kalau kita bisa menerima ayat ini, justru, saudaraku, justru akan mendatangkan, menghasilkan upah
yang tidak ada di dunia sebesar apapun juga tidak melebihi, yaitu kerajaan surga. Dan semua orang yang menginginkan kerajaan surga. Bahkan ada kelompok yang lalu saya menjelaskan, ada kelompok yang seolah-olah mengkafling surga itu, seolah itu sudah menjadi haknya, orang lain tidak ada. Bukan begitu. Tapi justru lewat ayat ini kita dimantapkan oleh Tuhan lewat Injil Matius, ya, dalam pasal yang kelima yang kemarin dalam ibadah doa kita sudah membaca bahwa berbahagialah orang yang dianiaya. Dalam Injil Lukas, berbahagialah orang yang membenci kamu, mengucilkan kamu, yang mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Inilah anak Allah sudah memberikan teladan yang sempurna. Ya, dia tampil sebagai anak Allah dalam kemuliaannya. Nah, kalau kita di hari-hari ini tidak berpikir, tidak mempunyai pikiran tentang salib, tidak mau diasuh oleh Tuhan, ya, maka barang tentu pasti kita tidak akan bisa menerima ayat ini, saudaraku. Tidak akan bisa menerima firman Tuhan ini. Justru, ya, kemarin saya menunjukkan justru pengalaman salib ini, penderitaan ini, sengsara ini, justru ini merupakan kesempatan untuk mencuci jubah kita, membuat menjadi putih di dalam darah anak domba. Ini kita baca. Kita baca kembali dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 atau 13 dan 14. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Di tua-tua, salah satu tua-tua itu berkata kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos dalam penglihatannya. Ya, dia bertanya, siapa mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Dan ayat yang ke-14, maka kataku kepadanya, Yohanes berkata kepada tua-tua itu, Tuanku, Tuan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, kita lihat, ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Jadi sengsara ini, percikan darah ini, saudaraku, yang harus dialami. Kalau dalam pelajaran tabernakel, 7 percikan 2 kali 7 percikan darah, ya, 7 percikan darah di atas tabut perjanjian, itu sengsara Tuhan yang sudah dialami, saudaraku, yang sehingga menjadi teladan buat kita, saudaraku. Dan ada 7 kali percikan darah di depan tabut perjanjian, itu adalah sengsara yang juga harus dialami oleh gereja Tuhan, oleh anak-anak Tuhan, ya. Maka percikan-percikan darah atau sengsara ini, bagus, sesungguhnya ya justru ini kesempatan untuk kita bisa mencuci jubah, ya, mencuci jubah, sehingga membuat jubah itu putih di dalam darah anak domba Allah. Percikan darah itu kesempatan untuk kita bisa mencuci jubah kita, sampai sewaktu-waktu jubah itu dicuci, ya, oleh darah anak domba, sampai jubah itu menjadi putih, dan putih berkilo-kiloan, sampai putihnya berkilo-kiloan dalam Wahyu pasal 19 itu. Dan itulah pakaian dari mempelai wanita Tuhan. Untuk apa? Untuk layak, ya. Jadi jubah putih, jubah mempelai ini, saudaraku,
ya dipakaikan kepada kita jubah putih oleh karena darah anak domba Allah, untuk kita layak menyongsong, menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, untuk kita bisa menerima upah yang disebutkan dalam Injil Matius tadi atau Lukas, untuk menerima upah yang besar. Upahmu besar di surga yang Tuhan sediakan. Upah apa? Satu yang pasti, maka dia datang yang kedua kali untuk membawa kita, untuk kita didudukkan di atas tahtanya, sehingga dia berkata, supaya di mana aku berada, maka di situ pun engkau berada. Artinya apa? Selalu bersama, tidak terpisahkan lagi dengan Tuhan. Tidak terpisahkan lagi. Dan ini prosesnya panjang. Untuk kita sampai dipermuliakan, tidak terpisahkan dengan Tuhan itu, bukan ini hanya suatu perkataan, tapi proses untuk sampai di sana itu panjang. Sampai yang terakhir, bagaimana sengsara penderitaan buat daging ini. Ya, kalau kita terima itu, bahkan itu bagian dari untuk mencuci pakaian kita, biarlah itu nanti akan sungguh-sungguh akan ya menolong kita, membawa kita untuk kita pada akhirnya pada upah yang terbesar, itulah kerajaan surga. Nah, kalau ini pikiran kita tidak mau diasuh oleh Tuhan, tidak mungkin kita bisa akan mendapatkan apa yang Tuhan sediakan kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau pikiran kita mau diasuh oleh Tuhan, maka hasilnya itu akan nyata. Hasil selanjutnya apa buat kita? Jadi kalau sengsara penderitaan itu bagaikan kesempatan buat kita untuk mencuci jubah dengan darah anak domba Allah. Hasilnya untuk kita apa, saudaraku? Untuk sekarang ini, untuk supaya kita mengalami kuasa dari Yesus sebagai anak Allah, saudaraku. Untuk supaya kita mengetahui, ya, untuk kita mengetahui, merasakan, bukan hanya mengetahui, tapi merasakan kuasa dari Yesus itu sebagai anak Allah. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Jadi sekali lagi, ini apa yang Tuhan sudah sediakan kepada kita, biar ini betul-betul bukan hanya merupakan suatu khotbah, tapi apa yang Tuhan tunjukkan lewat ayat firman Allah ini, biar masing-masing kita boleh merasakan, boleh mengalami penyucian demi penyucian itu semakin hari semakin nyata dalam kehidupan kita. Saya akan memberikan beberapa contoh, saudaraku. Ya, beberapa contoh ya kehidupan-kehidupan yang diizinkan Tuhan harus mengalami hal semacam ini. Petrus yang lalu kita sudah mendengarkan bagaimana Petrus itu, dan ternyata Petrus juga tidak mampu, tidak bertahan, dan untung Tuhan masih memberikan kemurahan kepada Petrus, sebab Petrus sampai dia menyangkal sampai 3 kali. Dan sangkalan yang ketiga itu ayam berkokok, dan baru Petrus teringat apa yang dipesankan oleh Tuhan, sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkali aku 3 kali. Dan untung di saat itu Petrus dia teringat dan dia menangis terseduh-sedan, tanda bukti penyesalannya dia, dan Tuhan ampuni, saudaraku, dan Tuhan masih pakai Petrus ini dengan heran. Dan sekarang kita akan masuk, saudaraku, contoh yang lain, yaitu bagaimana Yahya, seorang Yahya Pembaptis, saudaraku. Yahya Pembaptis ini dan pengikutannya dan pelayanannya itu harus mengalami suatu penderitaan, bukan oleh karena perbuatan dosa, tapi oleh karena dia melakukan kebenaran, saudaraku. Dia melakukan kebenaran sehingga dia harus dipenjara. Dan di sini, saudara, kita bisa melihat ketika
Yahya Pembaptis atau Yohanes Pembaptis di penjara ini, betul-betul dia merasakan, dia mengetahui bagaimana kuasa Yesus itu. Bagaimana dia merasakan kuasa Yesus itu. Ya tadi saya mengatakan salah satu orang yang diizinkan masuk penjara, masuk sengsara ini adalah Yohanes Pembaptis ini. Dia di penjara. Coba kita membaca. Kita akan masuk ke sana, saudara. Ya. Dalam Injil Matius pasal yang ke-11. Dan kita akan melihat kenapa dia di penjara, saudaraku. Ya. Injil Matius pasal yang ke-11. Ayat yang kedua lebih dulu. Di dalam penjara Yohanes, jadi yang dimaksud Yohanes Pembaptis, saudaraku. Ada Yohanes Rasul, tapi yang dimaksud ayat yang kedua adalah Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya. Ini nanti kita akan periksa. Tapi ayat yang kedua ini, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, tentang kuasa Yesus di penjara. Ya tentu yang namanya di penjara itu, ya saya oleh kemurahan Tuhan, ya kita belum mengalami penjara secara fisik, saudaraku ya. Secara fisik saya juga belum pernah. Dan bagi saudara mungkin yang belum pernah, tapi bagi mereka, bagi saudara yang pernah mengalami penjara itu tentu ya hidup di penjara itu tidak seenak seperti kalau kita bebas seperti sekarang ini. Seenak-enaknya di penjara pasti lebih enak kalau kita sebagai orang bebas. Karena apa? Di penjara tentu semuanya serba terbatas dan semuanya ya serba tidak bebas juga. Karena di penjara ya, diawasi dan semua. Belum lagi di penjara ada yang kadang-kadang harus dianiaya. Nanti kita bisa melihat Yohanes Pembaptis ini di penjara, bukan hanya di penjara, sampai nanti dia harus dipancung kepalanya. Kenapa dia di penjara? Bukan oleh karena dia melakukan perbuatan dosa. Bukan karena itu. Tapi Tuhan izinkan Rasul Yohanes ini masuk penjara. Bukan bermaksud Tuhan ingin menghancurkan atau Yohanes Pembaptis ini, saudara. Bukan bermaksud untuk menghancurkan Yohanes Pembaptis ini, sama sekali tidak. Justru dalam penjara ini Yohanes Pembaptis diizinkan untuk melihat kuasa Yesus yang begitu luar biasa. Yang begitu luar biasa. Dari ayat ini kita bisa melihat ayat yang keempat, ya. Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Ini berita yang didengar oleh Yohanes Pembaptis di dalam penjara dari murid-murid yang bertemu dengan Yesus. Katakanlah kepada Yohanes, maksud Yohanes Pembaptis itu, bagaimana kuasa Tuhan, kuasa dari anak Allah yang dinyatakan itu. Banyak terjadi mujizat-mujizat yang terjadi. Tuhan izinkan. Di satu sisi Yohanes Pembaptis harus mengalami penjara, tapi di satu sisi dia juga boleh mendengarkan betapa kuasa Yesus sebagai anak Allah itu untuk mengadakan mujizat yang begitu dahsyat. Orang buta melihat, orang sakit disembuhkan, dan orang miskin mendapatkan berita baik dan banyak hal. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Dan sekarang kita akan lihat kenapa
Jadi saya mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis ini dipenjara bukan oleh karena dia berbuat dosa, tapi justru sebaliknya. Yohanes Pembaptis itu dipenjara oleh karena dia melakukan firman Allah, melakukan kebenaran. Nah, seringkali ya pengalaman Yohanes Pembaptis ini juga menjadi pengalaman kita. Ya, ketika kita berbuat baik, ya, kita melakukan yang benar, saudaraku, orang banyak memenjarakan kita, menuduh yang tidak-tidak, berprasangka yang tidak-tidak, saudaraku. Ini yang terjadi. Itulah yang juga dialami oleh Yohanes Pembaptis ini. Tetapi jelas saya akan tunjukkan, Yohanes Pembaptis ini dipenjara sekali lagi bukan karena perbuatan dosa, tapi justru karena dia saat itu dia menegur Herodes. Menegur Herodes, ya, karena Herodes ini mengambil adik iparnya untuk menjadi istrinya. Ya, adik iparnya menjadi istrinya. Itu yang membuat juga Herodes juga sakit hati. Demikian juga iparnya yang namanya Herodias itu istri Filipus. Jadi adiknya Herodes itu namanya Filipus. Nah, ini Herodias ini adiknya Filipus. Tetapi Herodes ini dia sengaja mengambil Herodias ini menjadi istrinya. Coba ini dibaca, saudaraku, supaya kita tahu ya. Dalam Injil Markus pasal yang ke-6, saudaraku. Injil Markus pasal yang ke-6. Ya, di sana lebih jelas juga dituliskan dalam Injil Matius pasal yang ke-14, tetapi saya akan bawa kepada kita Markus pasal yang ke-6 saja. Kalau perlu nanti kita akan baca ke Matius pasal yang ke-14. Kita baca dari Injil Markus pasal 6 ayat yang ke-17 dan selanjutnya. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambil sebagai istrinya. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Nah, dari sinilah awal mulanya. Herodes menjadi mangkal, aku sakit hati. Dan juga Herodias ini juga menaruh dendam. Saya juga heran. Ya, heran kepada yang namanya Herodias ini. Ya, istri dari adik Herodes diingatkan itu sesuatu yang baik, aku. Tapi justru dia sakit hati kepada orang yang mengingatkan. Ini harus menjadi catatan buat kita. Tidak sedikit juga banyak ya orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan kalau diingatkan begitu malah sakit hati, malah dendam, saudaraku. Harusnya kan berterima kasih ada orang yang mengingatkan. Mungkin orang itu melakukan karena tidak sadar atau bagaimana, ya lupa atau bagaimana, lengah atau bagaimana. Harusnya ketika ada orang yang mengingatkan, bahkan menegur dia, harusnya dia berterima kasih. Tetapi tidak, ini Herodias ini memang dia ada mau juga, mau-maunya dia untuk suka sama Herodes kakak iparnya itu. Ya, demikian juga Herodes, dia suka-suka juga sama adik iparnya. Ini seringkali terjadi semacam itu. Ya, semacam itu ketika diingatkan, sakit hati, dendam, yang akhirnya nanti dibunuh ini. Ada peristiwanya sendiri. Jadi yang kita lihat bahwa yang saya ingin tunjukkan adalah Yohanes Pembaptis ini dipenjara bukan oleh karena melakukan perbuatan dosa, tapi justru karena dia menegur Herodes. Dia katakan tidak halal. Ya,
engkau mengambil istri saudaramu. Ya, karena itu ayat 9, karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Ya. Dalam Injil Matius, Herodes pun juga ingin membunuh dia karena masalah yang sama juga. Inilah yang terjadi. Maka Yohanes Pembaptis dia harus mengalami suatu penderitaan, suatu sengsara, bukan karena dia berbuat dosa, bukan oleh karena kesalahan, tapi sebaliknya, oleh karena dia melakukan kebenaran, dia harus mengalami penderitaan semacam itu. Dia hadapi, dia alami. Tetapi sesungguhnya Yohanes Pembaptisnya ada satu perubahan. Sebelum dia dipenjara dan sesudah dipenjara. Ya, ada satu perubahan. Waktu dipenjara saku, ya, Yohanes Pembaptis ini ya nampak kelemahannya berbeda sebelum dia dipenjara. Saya akan tunjukkan sekarang, akan tunjukkan siapa itu Yohanes Pembaptis itu. Saya hanya bisa membacakan, mengetahui dan membacakan lewat firman Tuhan. Ya, siapa Yohanes Pembaptis ini? Kita akan membaca Matius pasal yang ke-11. Matius pasal yang ke-11, Injil Matius pasal yang ke-11, ayat 7, 8, dan 11. Ya. Ayat 7, 8, dan 11 kita akan membaca. Ayat 7, 8, dan 11. Setelah murid-murid Yohanes pergi, jadi nanti ada satu pertanyaan yang harus juga dijawab oleh Tuhan karena keadaan dari Yohanes ini. Ya, sebab Yohanes ini sempat mengalami shock. Ya, mengalami shock karena di penjara ini ada pengaruhnya, sudah mempengaruhi dia. Tadi saya katakan sikap Yohanes Pembaptis saat dalam penjara dan sebelum dalam penjara itu sangat berbeda. Sekarang kan kita baca. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Jadi Yesus tidak berbicara di depan murid-murid Yohanes. Setelah murid-murid Yohanes pergi, baru dia bercerita kepada orang banyak itu, untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyahkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Ini dikatakan. Sekarang kita loncat ayat yang ke-11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Ya, ini yang Tuhan tampilkan, Tuhan tunjukkan. Siapa sebenarnya Yohanes Pembaptis ini? Ya. Dia orang yang besar. Disebutkan, ya, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Dia orang besar. Dan kita tahu orang besar ini punya berita juga besar. Apa berita Yohanes Pembaptis ini?
yaitu tentang pertobatan atau baptisan air. Jadi baptisan air ini, saudara, ini dipercayakan kepada orang yang besar yang pernah dilahirkan oleh seorang perempuan, dan untuk itu ini mengingatkan kepada kita untuk supaya kita tidak mempermainkan baptisan air itu. Kenapa baptisan air itu? Baptisan air itu untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Ini berita yang disampaikan oleh Yahya Pembaptis. Begitu hebatnya orang besar ini. Begitu tegasnya Yohanes Pembaptis ini. Kapan? Ketika orang Farisi dan orang Saduki dia datang kepada minta dibaptis. Apa kata dari Yahya Pembaptis? Hei kamu keturunan ular piludak. Coba, orang minta dibaptis, tapi dia katakan, ini Farisi dan Saduki. Dia katakan, hei kamu keturunan ular piludak. Begitu tajam perkataan dari Yahya Pembaptis ini. Jadi artinya apa? Dia bukanlah buluh yang terkulai yang disebutkan ayat firman Tuhan tadi. Ya, yang disebutkan, ya, buluh yang digoyangkan datang kian kemari. Bukan itu. Dia buluh yang tegak, itulah Rasul Yohanes sebelum dipenjara. Dan dia berteriak kencang. Coba dibaca dalam Injil Matius pasal yang ketiga. Injil Matius pasal yang ketiga, saudara. Ya, supaya kita tahu bagaimana sikapnya ya Nabi Yohanes ini sebelum dia masuk penjara. Ayat yang ke-7, saudara. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, nggak tahu datangnya Farisi dan Saduki ini ingin mencobai atau bagaimana, tapi kita lihat ya reaksi daripada Yohanes Pembaptis ini. Berkatalah ia kepada mereka, hei kamu keturunan ular biludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah ini, saudara. Jadi kalau kita urut ini, saudara, untuk dibaptis itu harus bertobat dulu dari perbuatannya. Tidak heran di sini Yahya Pembaptis, Yohanes Pembaptis begitu berteriak lantang kepada Farisi dan Saduki. Nah, ini bukan orang sembarangan sebenarnya orang ini. Dua kelompok ini. Farisi itu adalah orang-orang yang mempunyai jabatan. Ini adalah rabi atau guru-guru di Yahudi yang mahir, yang tahu tentang hukum Taurat dan punya kedudukan penting dalam rumah ibadah. Juga orang Saduki. Siapa orang Saduki ini? Ini orang yang tidak percaya dengan kebangkitan. Coba bayangkan itu. Tidak percaya dengan kebangkitan. Padahal baptisan air bicara tentang kematian dan kebangkitan. Tapi dia tidak percaya kepada kebangkitan orang mati. Tapi dia mau dibaptis. Dan tidak heran kemudian maka Yohanes Pembaptis mengatakan, hei kamu keturunan ular piludak. Ya, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi harus bertobat lebih dulu, baru dibaptis. Ya, dalam gereja kita, kalau baptisan air itu harus ada yang namanya penataran. Untuk supaya kita faham. Ya, untuk kita faham kenapa kita harus dibaptis. Ini sikap dari Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis ini adalah orang terbesar yang pernah dilahirkan oleh seorang perempuan.
Dengan kata lain, tadi saya mengatakan berita tentang baptisan air itulah suatu berita yang besar. Berita yang besar. Untuk itu, janganlah kita meringankan baptisan air ini. Ini yang pertama tentang pribadi Yahya Pembaptis. Yang kedua, orang yang memiliki pendirian, bukan seperti buluh yang terkulai, bukan buluh yang digoyangkan datang kian kemari, bukan. Orang yang memiliki pendirian, memiliki pendirian yang teguh, buluh yang kokoh, bukan buluh yang terkulai. Itulah Yahya Pembaptis. Begitu punya sikap, pendirian, dan berani untuk menyampaikan berita tentang pertobatan itu. Itu sebabnya tidak heran dia menegur nikah dari Herodes ini. Tidak halal mengambil Herodias itu menjadi istrimu. Dan membuat sakit hati saking kerasnya daripada Rasul Yohanes punya sikap, punya pendirian tentang kebenaran. Nah, seringkali juga begitu kehidupan kita ketika kita melakukan kebenaran, melakukan firman Allah. Ada saja orang mengatakan sok suci lah, dan macam-macam lah. Orang menuduh ini, orang bahkan ada orang yang membenci. Ada loh. Ada orang melihat saudaranya berbuat baik, malah dia membenci, iri hati. Harusnya kan nggak begitu. Harusnya ketika kita belum bisa melakukan, dan kita bisa melakukan, dan orang lain itu bisa melakukan sesuatu yang baik, harusnya kita juga harus mawas diri, koreksi diri, kenapa saya belum bisa dan nggak bisa. Jangan malah kita iri. Jangan malah kita membenci. Membunuh itu kan membenci. Ini yang terjadi. Yang terjadi, yang dialami oleh Yahya Pembaptis, oleh Herodes dan Herodias ini. Ini yang juga dialami oleh anak-anak Tuhan. Sengsara, penderitaan, bukan oleh karena perbuatan dosa. Tetapi kita bisa lihat, Yahya Pembaptis dalam hal ini, dia punya sikap dan dia punya pendirian. Yang ketiga, siapa Yohanes Pembaptis ini? Orang yang mengenal betul tentang pribadi Yesus, yang melihat Yesus secara jelas, secara nyata. Kapan itu terjadi? Kapan itu terjadi? Ketika Yohanes Pembaptis dia mengatakan, lihat anak domba yang menghapus dosa dunia. Ini muncul karena timbul satu pertanyaan. Di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, Injil Yohanes pasal yang pertama, kita akan membaca. Nanti sudah bisa membaca ayat 19 dan seterusnya, saudaraku. Ini tentang kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Tentang Yohanes Pembaptis, saudaraku. Ayat 19 atau lebih baik kita baca beberapa, saudaraku. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya. Jadi Yohanes Pembaptis dia tidak berdusta, bukan untuk menonjolkan siapa dia, tapi dia berkata dengan jujur. Ia mengaku dan tidak berdosa, katanya, aku bukan Mesias. Ini benar, memang dia bukan Mesias. Lalu timbul pertanyaan lagi. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkau nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya,
"Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dia berkata dengan benar bahwa dia bukan Mesias, tapi dia mengatakan, "Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan," ya, seperti yang telah dinubuatkan atau dikatakan oleh Nabi Yesaya itu. Ini dia berkata benar. Dia berkata benar. Tetapi dalam ayat yang ke-29, ya, keesokan harinya, saudaraku, dan dia bincang-bincang dengan para imam dan orang Lewi ini. Besoknya, ya, atau ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Artinya apa? Bahwa Yohanes Pembaptis dia mengenal betul, ya, dia mengenal Yesus secara jelas, dan dia mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi kalau ditanyakan siapa Yohanes ini, orang yang terbesar yang pernah dilahirkan oleh seorang perempuan. Yang kedua, orang yang punya sikap, orang yang punya pendirian yang kokoh dan teguh, dan dia berani. Dan yang ketiga adalah orang yang mengenal persis siapa Yesus itu. Buktinya ketika dia kata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia itu." Tapi yang saya ingin tunjukkan di sini, ada satu perubahan ketika dia berada di penjara. Ada satu perubahan ketika dia berada di penjara. Ketika dia harus menghadapi penderitaan. Ketika dia harus menghadapi sengsara di dalam penjara yang semua serba terbatas itu. Yang tadinya dia tidak ragu terhadap, "Lihatlah Yesus, ya, anak domba Allah." Artinya dia tidak ragu, jelas. Tapi ketika dia di penjara, dia mulai goyah. Nah, inilah juga menunjukkan kepada kita, biar ini menjadi peringatan kepada kita. Coba kita baca dulu Matius pasal yang ke-11 tadi, Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Ayat ketiga sampai dengan yang ke-6, ya. Atau lebih baik ayat yang ketiga lebih dulu. Ayat yang ketiga, ya. Lalu, atau saya ayat 2, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Yesus, pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Coba, di satu sisi sebelum di penjara dia mengatakan, "Lihat anak domba Allah itu yang menghapus dosa dunia." Begitu jelas, gamblang pengakuannya. Waktu dia berbincang dengan imam-imam dan orang lain, dia mengatakan, "Aku bukan Mesias." Jelas. Dan dia menyebut diri, "Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun itu. Persiapkan jalan, luruskan jalan Tuhan." Tapi justru ketika di penjara, ketika di penjara, dia mulai ragu dengan mengutus murid-muridnya, ya, untuk bertanya kepada Yesus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya,
Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Ini yang terjadi pada Yohanes Pembaptis, yang disebutkan orang yang punya pendirian, orang besar tadi, orang yang mengenal pribadi Yesus. Tapi ketika dia ada dalam penjara, ketika dalam penderitaan, dia mulai berubah. Ini juga menggambarkan kepada kita. Kita masing-masing ada pengalaman, saudara. Saya ada pengalaman, saudara. Ya 2 tahun lalu, ya sebelum saya sakit, saudara. Ya begitu berkobar-kobar membara, ya. Tapi begitu Tuhan izinkan sakit, saudara. Ya, mulai timbul kekhawatiran, ketakutan, apalagi ya bersama dengan pandemi corona, awal-awal corona saat itu. Wah, berita begitu gencar, orang-orang mengatakan ini itu semua suatu. Dan suara-suara ini cukup mempengaruhi suatu. Cukup mempengaruhi. Ini yang saya alami. Mungkin saudara juga mengalami hal demikian itu suatu. Inilah contoh nyata orang yang besar, orang yang punya sikap, punya pendirian, sebelumnya itu orang yang mengenal pribadi Yesus yang jelas, saudaraku. Tapi ketika dia dalam penjara, dia mengutus muridnya untuk mempertanyakan, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Mungkin kita juga Tuhan izinkan seperti Yohanes Pembaptis ini, dalam sengsara, dalam penderitaan, dalam kesusahan, dalam masalah-masalah yang sedang kita hadapi di hari-hari ini. Mungkin kita mulai ragu lagi, mulai bimbang akan pengikutan kita. Kalau hamba Tuhan, kalau imam mulai ragu untuk pelayanan, untuk ibadah. Biarlah malam hari ini, apa yang kita dengar untuk mengingatkan kita, pengalaman Yohanes Pembaptis ini jadi menjadi pengalaman kita. Mungkin juga seperti itu adanya kehidupan kita. Apalagi di masa pandemi ini, banyak membuat kita takut, bimbang, khawatir, macam-macam terjadi dalam pikiran benak hati kita ini. Nanti begini, nanti begitu, jangan-jangan begini, jangan begitu. Timbul keraguan-raguan, timbul kebimbangan, timbul ketakutan. Ini yang sedang terjadi juga dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan sekaligus. Sampai mau ibadah takut, mau beribadah ragu, nanti jangan-jangan gini, nanti gini, dan macam-macam. Ini yang terjadi. Dan itu sebabnya, saudaraku, ketika murid-muridnya bertanya kepada Tuhan, ya kepada Yesus, ya engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Maka segera saat itu, dalam ayat yang keempat, ya Matius 11 ayat keempat itu jelas mengatakan, Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi sekarang kita lihat, ketika Yohanes Pembaptis dalam keraguan, maka Yesus langsung memberikan jawaban. Katakan kepada Yohanes, itu tegas, keras, dan mantap ini. Biarlah malam ini juga, ketika keraguan-keraguan ini muncul dalam hati kita, ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul dalam kita,
bila firman Allah pada malam hari mengingatkan kita, untuk kita dengar apa yang dikatakan Yesus ini. Ketika Yesus katakan kepada Yohanes apa yang sudah diperbuat oleh anak Allah dan kemuliaannya dan mujizat-mujizat yang dia perbuat itu. Dan selanjutnya ayat yang ke-6, saudaraku, dia mengatakan, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ini hal yang sangat menguatkan kita, memberikan gairah kepada kita, saudaraku, untuk supaya di masa-masa yang sulit semacam ini, masa di mana ada kesempatan penderitaan sengsara itu, masa-masa untuk kita mencuci pakaian kehidupan kita, jubah kehidupan kita, ibadah dan pelayanan kita ini dengan darah anak domba, sampai nanti jubah kita, pakaian kita menjadi putih bersih oleh karena darah anak domba Allah. Saudaraku, itu sebabnya saudaraku, biarlah di saat-saat kita mengalami suatu kebimbangan itu, orang bimbang itu, saudaraku, orang yang ragu itu, bimbang dan ragu-ragu itu, saudaraku, bagaikan buluh yang terkulai dan sumbu yang pudar nyalanya. Ini orang-orang yang ragu, orang yang bimbang dan ragu itu adalah yang digambarkan bagaikan buluh yang terkulai dan sumbu yang pudar nyalanya. Artinya apa? Orang-orang semacam ini justru akan melemahkan orang lain, akan bisa menjadi sandungan bagi orang lain. Nah, itu sebabnya ketika murid-muridnya datang, murid-muridnya Yohanes Pembaptis datang kepada Yesus, langsung Yesus memberikan jawaban yang pasti. Dan memang untung, ya, ketika murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Yesus langsung menjawab, pergilah, katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Ya, apa yang didengar oleh murid-muridnya Yohanes ini tentang perbuatan-perbuatan Yesus sebagai anak Allah. Katakan kepada dia, ya, untuk tidak menjadi ragu karena mujizat-mujizat yang terjadi itu. Sekalipun jelas pada akhirnya Yohanes Pembaptis harus dipancung kepalanya. Dia harus dipancung kepalanya. Dan Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 kemarin sudah kita baca. Dan itu memang harus terjadi. Dan akan terjadi lagi di zaman akhir ini, saudara. Ya, bagaimana penderitaan gereja Tuhan itu sampai suatu pemaksaan, dan orang yang tidak mau menyembah kepada patung itu, dia harus dipancung kepala, harus dibunuh. Tapi tetap firman Tuhan itu ya dan amin. Tetap Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jika Tuhan izinkan kita harus mengalami, ya, seperti apa yang dialami Yohanes Pembaptis ini, harus dipenjara oleh karena suatu kebenaran. Ya. Bahkan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16, saya teringat ayat itu, saudaraku. Ya, untuk supaya kamu tidak kecewa dan menolak aku, kata. Ya, dalam ayat yang pertama, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan
kecewa dan menolak aku. Dan Injil Matius 11 tadi disebutkan, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ini jelas. Kenapa? Dalam ayat yang ketiga dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 tadi, ayat yang keempat, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Di satu sisi, untuk supaya kamu tidak kecewa dan menolak aku. Biar ini menjadi pelajaran buat kita. Sekali lagi mungkin kita Tuhan izinkan, ya oleh karena melakukan kebenaran kita harus mengalami hal semacam itu. Dihina, dilecehkan, tidak dihargai, ya sudah. Biar kita belajar berbahagia. Dibenci. Tapi sebaliknya, kalau kita dibenci karena perbuatan kita, itu bukan kasih karunia. Memang layak untuk itu. Karena dia berbuat jahat, berbuat dosa, dia harus dihina, dilecehkan, bahkan dibenci satu. Karena perbuatannya. Ya. Itu bukan kasih karunia, tetapi sebaliknya, kalau karena kita melakukan kebenaran, dan kita harus mengalami hal semacam itu disebutkan kasih karunia. Saya akan lanjutkan tentang Yohanes Pembaptis ini. Bukan hanya di penjara, tapi dia sudah ditangkap oleh Herodes, dan dia akhirnya harus dipenggal kepalanya. Dipenggal kepalanya. Harus mati. Dibunuh. Dibunuh itu sekarang adalah dibenci. Sampai dibenci. Kebencian tanpa sebab. Ini yang terjadi. Tetapi Tuhan mengingatkan kita kembali, sebelum dunia membenci kamu, maka dunia lebih dulu membenci aku. Ini Alkitab yang mengatakan. Mari saudara sekalian di hari-hari ini, ya, biar kita mempersiapkan diri hati kita ini. Ya, kalau kita mau mengalami kemuliaan Tuhan, mengalami upah, ya, upah yang besar di surga, biar kita belajar untuk menerima. Ya, kita merasakan bahagia ketika kita dihina, ketika kita dibenci, ketika kita dikucilkan, dan orang mencela kita, dan kita tidak dianggap, bahkan kita digolongkan sebagai orang jahat. Ya itulah hak kita. Tapi Tuhan tidak pernah salah. Dan contoh-contoh tadi itu jelas. Kalau Yohanes Pembaptis saja harus mengalami demikian, siapa saya? Siapa kita? Amin. Kalau Yahya Pembaptis, Yohanes Pembaptis bisa lemah, bisa ragu, bisa bimbang, siapa saya, siapa kita ketika kita diperhadapkan hal semacam itu? Ini ya Tuhan tunjukkan kepada kita. Biar kita menyadari, mengkoreksi diri, ya, bahwa sesungguhnya tanpa asuhan Tuhan, kita tidak akan mampu menghadapi yang namanya salib ini.
tanpa asuhan Tuhan, tidak mungkin kita mampu untuk berpikir tentang salib. Dan tanpa asuhan Tuhan, tidak mungkin kita bisa bertahan ketika kita harus menghadapi pencobaan, aniaya, sengsara, dan semua. Dan Tuhan sudah berpesan kepada murid-murid Yohanes, berpesan kepada murid-murid Yohanes, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes. Dan ini juga berlaku buat kita. Firman Allah tertuju kepada kita bagi kehidupan kita yang sekarang mengalami hal semacam itu. Aniaya, penderitaan, masalah dan persoalan. Lihat perbuatan-perbuatan Yesus anak Allah yang begitu dahsyat itu. Ya, dia katakan orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Apa susahnya buat Tuhan untuk menyelesaikan apa yang sedang kita hadapi? Dan dia juga mengatakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kapan? Ketika kita diperhadapkan masuk dalam sengsara. Kita tidak menjadi tidak menjadi seperti buluh yang terkulai. Tidak menjadi buluh yang terkulai, tidak jadi sumbu yang pudar dari nyalanya. Tidak. Dengan apa yang Tuhan tunjukkan, katakan kepada kita, biar kita bangkit kembali untuk memberikan hati ini kepada Tuhan. Ya, kita mengaku di hadapan, benar Tuhan, aku sempat goyah, aku sempat lengah, sempat ragu. Kita katakan saja kepada Tuhan. Kita katakan kepada Dia, memang benar seperti itu. Ada keraguan-raguan, ada kebimbangan, ada ketidakpercayaan buat kita ketika kita menghadapi banyak hal ini. Biar kita datang kepada Tuhan. Kita bawa masalah kita kepada Tuhan. Di hadapan kita ada kurbannya Kristus. Ada tubuh dan darahnya Kristus. Inilah yang sanggup untuk menolong kita. Seperti apa yang diteriakkan, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kalau dosa dunia pun dihapus, apalah artinya masalah dan persoalan kita. Kalau orang mati pun dibangkitkan, apalah artinya masalah kita. Ayo kita datang kepada Tuhan. Berikan hati kepada Tuhan untuk kita kembali menyembah kepada Tuhan. Untuk menyembah kepada Tuhan. Mari kita akan terima perjamuan suci, dan kita akan melakukan pujian dari buku Pesalu nomor 153. Buku Pesalu 153, beriku hati menyembahmu. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Beriku hati, haleluya, untuk menyembah.
Haleluya. Untuk mentaatimu, ikut hati memujimu dan mengasihi Engkau, seperti wanita yang datang mengurapimu. Haleluya. Ikut hati untuk menyembahmu, untuk menyembah. Beriku hati untuk mentaatimu. Hati, haleluya, untuk mentaatimu. Ikut hati memujimu dan mengasihi Engkau, seperti wanita yang datang mengurapimu. Ikut hati memujimu dan mengasihi Engkau, seperti wanita yang datang mengurapimu. Bersama kita tundukkan kepala. Benar Tuhan, hati yang diasuh oleh Tuhan, biarlah hati yang menyembah, hati yang taat kepada Engkau Tuhan. Hati yang tidak kecewa, hati yang tidak pernah berpikiran untuk meninggalkan Engkau. Namun demikian kami menyadari Tuhan, seperti hanya Yohanes Pembaptis, demikian pula kami Tuhan. Ketika kami harus menghadapi masalah dan persoalan, seringkali kami bimbang dan ragu. Namun demikian Engkau sangat mengasihi kami. Engkau menunjuk kepada kami untuk kami tidak menjadi ragu atas kuasa Tuhan, kuasa-Mu sebagai anak Allah Tuhan, untuk menunjukkan kepada kami betapa dahsyatnya Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampunkan segala dosa kesalahan kami, kelengahan kelemahan kami, yang seringkali kami bimbang dan ragu akan segala masalah persoalan yang kami hadapi, ragu terhadap Engkau Tuhan. Ampunkan kami Tuhan, ampunkan kami untuk kami tetap percaya dan tetap tidak kecewa oleh karena hal-hal semacam itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk lawatan-Mu, untuk asuhan-Mu pada sore malam hari ini Tuhan. Dan sekarang Tuhan layakkan sidang jemaat-Mu untuk menerima tubuh dan darah-Mu, dan kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan, dan kami boleh kuat kembali, kami boleh semangat kembali, kami boleh punya sikap dan pendirian yang teguh Tuhan, seperti Yahya Pembaptis, Yohanes Pembaptis sebelum dia dipenjara Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sekali lagi. Ampunkan kami, layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara sekalian, kita akan menggunakan perjamuan suci. Ya, kita akan gunakan dengan benar, dengan baik, ya, dengan layak untuk kita. Ya, kita sudah didahului, sudah dipersiapkan oleh firman Tuhan untuk, ya, kita sudah juga mohon ampun kepada Tuhan atas kelengan kita, kelemahan kita. Dan sekarang kita
akan angkat tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Kita tinggikan korbannya Kristus lebih tinggi dari segala apa yang ada di dunia ini. Dia segala-galanya. Golgota, inilah buah Golgota, darah dan tubuhnya Kristus ini. Dan sekarang dengarkan firman Tuhan. Unjukkan tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala, dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala, dan taruh tangan kiri di atas dada dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita. Berikan penyembahan dan rasa ucapan syukur kepada Tuhan oleh karena kebaikannya, oleh karena kasih-Nya. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, sungguh melimpah berkat-Mu pada malam hari ini, terutama pembaharuan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, dan kami tidak bimbang dan ragu kami, dan kami yakin dan percaya Engkaulah sesungguhnya anak domba Allah yang menghapus dosa itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau yang sudah mati, Engkau sudah berkorban nyawa untuk keselamatan kami. Biarlah Tuhan kehidupan kami, mulai dari hamba sedang jemaat-Mu, juga boleh ambil bagian dari pengorbanan-Mu itu Tuhan. Dan proses kematian, proses sengsara, proses-proses yang Tuhan tunjukkan kepada kami, biar kami belajar Tuhan, belajar seperti Engkau Tuhan, sampai sewaktu-waktu kami tidak terpisahkan lagi bersama-sama Engkau untuk selama-lamanya. Dari proses kematian, kebangkitan bersama Tuhan, sampai kehidupan kami dipermuliakan juga bersama-sama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu, untuk asuhan-Mu sore malam hari ini. Biar berkat yang melimpah ini tetap dalam hati kami dan menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Engkau dipermuliakan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikian rangkaian acara ibadah PA yang disertai berjamaah suci pada sore malam hari ini. Mohon perhatiannya ya untuk jadwal ibadah-ibadah kita, ya ibadah yang Tuhan sediakan kepada biar kita tekuni. Ya, besok ada ibadah doa dan penyembahan saudaraku yang akan dimulai jam 5:30 sore tepat, dan dilanjutkan nanti pada ibadah raya hari Minggu saudaraku jam 5:30 sore tepat akan dimulai. Ini yang bisa saya sampaikan. Biarlah ibadah-ibadah ini tetap kita bawa kepada Tuhan, biar Tuhan memberikan firman Allah untuk kita, dan kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan, sampai pun kerinduan kita untuk kita bisa beribadah tatap muka. Ya, firman Tuhan sudah dibentangkan kepada kita. Jangan kita menjadi bimbang dan ragu lagi, tapi kita percaya. Kita lihat anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia ini. Kita selalu lihat
Ya, puji Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan berdoa untuk seluruh sidang jemaat, juga nama-nama yang perlu kita doakan, kita akan doakan. Mari kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa buat kita semua tidak putus-putusnya. Kami mengucapkan syukur terima kasih kepadamu. Engkau begitu baik dan kasih-Mu tiada pernah berubah. Dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Engkau sudah memberkati kami dengan firman dan perjamuan suci. Biarlah Tuhan ini tetap dalam hati kami dan sungguh mengerjakan hati kami dan menjadi iman, dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami semua. Menjadi berkat bagi orang lain dan nama Tuhan dipermuliakan. Ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kami, biarlah Tuhan kami belajar untuk menekuninya. Untuk kami sungguh-sungguh Tuhan, untuk supaya memberikan hidup ini, bahkan hati kami ini hanya kepada Engkau Tuhan. Dan kami yakin jika hati kami persembahkan, kami berikan kepada Engkau, Engkau akan memberikan segala sesuatu yang kami sedang butuhkan di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk sidang jemaat ini semua, mulai dari anak-anak remaja sampai pun yang dewasa, yang paling sepuh sekalipun. Tuhan, tidak ada satupun yang terlewatkan. Engkau kiranya memberkati, mulai dari nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan, sampai pun juga studi dari anak-anak-Mu. Dan tetap Tuhan, berikan berkat-Mu dengan berkelimpahan, berikan kesehatan kepada seluruh sidang jemaat-Mu, khususnya sidang jemaat yang sepuh-sepuh. Biar sukacita hati yang berkobar-kobar atas kehidupan mereka semua di masa tuanya, boleh berbahagia bersama Tuhan, berbahagia bersama keluarga mereka masing-masing. Juga kami sudah berdoa Tuhan untuk pemulihan dari Bapak Budiono, Bapak Mariono. Tuhan, juga kami berdoa untuk Tante Aniwaro, juga berdoa untuk saudara kami Edo. Tuhan berkati saudara Sinto dan pemulihan Johor. Tuhan, Engkau juga menolong nama-nama yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, Engkau juga ada, Engkau juga pasti menolong dan akan mengulurkan tangan kasih-Mu Tuhan untuk memberikan pertolongan yang ajaib Tuhan. Terima kasih. Itu sebabnya segala pekerjaan setan dan bentuk apapun juga yang coba mengganggu, merintangi menghalangi anak-anak-Mu, Tuhan, kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu tiada pernah berubah dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Bangsa dan negara kami, Tuhan, tetap kami selalu doakan kepada-Mu Tuhan. Mohon kemurahan belas kasihan-Mu khususnya para pemimpin-pemimpin bangsa, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri Pejabat Tinggi Negara di pusat, daerah, TNI Polri, bahu-membahu semua Tuhan, untuk menerima amanah ini Tuhan, untuk menerima kepercayaan ini Tuhan. Berikan hikmat marifat yang dari surga, kemampuan surgawi, sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah ini betul-betul pro rakyat semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Damai sejahtera-Mu melingkupi bangsa kami. Jauhkan dari pertengkaran, permusuhan apapun juga, supaya nama Tuhan juga dipermuliakan. Khususnya anak-anak-Mu boleh leluasa beribadah kepada Tuhan. Sementara kami akan berpisah satu yang lain, akan beristirahat malam. Tuhan kiranya menolong kami semua. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat, anugerah, cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian. Ya, salam sehat buat kita semua. Amin.